Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hati-hati dengan hatimu. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu atas kami. Bila sebentar kami tidak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya sewaktu firman-Mu disampaikan, mereka yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, mereka yang berbeban berat Tuhan sudah memberikan kelegaan, dan mereka yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan dan berkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hanya firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan, dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut saudara, apa yang harus dijaga dalam hidup ini? Ya, apa yang harus dijaga dalam hidup ini? Ada sebagian orang mengatakan pikiranlah yang harus dijaga. Kemudian ada juga yang mengatakan harta, dan ada juga yang mengatakan kesehatan. Semuanya itu baik dan penting untuk dijaga. Namun ada satu hal yang terpenting yang harus dijaga lebih daripada yang lain, yaitu adalah hati. Nah, ini penting sekali supaya kita mengetahui bahwasanya dari hati ini nantinya terpancar semua tentang kehidupan. Ya, ada cerita sepasang suami istri yang baru pindah ke sebuah kompleks perumahan. Suatu pagi saat sedang sarapan, mereka melihat keluar dari jendela kaca. Tetangga depan rumah mereka sedang menjemur pakaian. Sang istri langsung memberi komentar memprotes tetangganya itu. Wah, itu baju-bajunya dicuci kurang bersih. Sepertinya ibu itu tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar. Sang istri mengomentari tetangga yang sedang menjemur pakaian tadi. Suaminya menoleh, tetapi ia diam dan tidak memberi komentar apapun. Sejak hari itu, setiap pagi ketika tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar tentang kurang bersihnya si tetangga mencuci pakaiannya. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus sebab cuciannya masih kotor. Wah, apakah suaminya tidak risih memakai pakaian yang masih kotor seperti itu? Ada saja komentar yang diberikan sang istri terhadap tetangganya tersebut. Seminggu berlalu, kemudian sang istri heran melihat pakaian-pakaian yang dijemur tetangganya kini terlihat cemerlang dan bersih. Lalu istri tersebut berseru kepada suaminya, "Wah, ternyata ibu itu telah belajar bagaimana mencuci pakaian dengan benar." Sang suami berkata, "Istriku, tadi aku bangun pagi-pagi sekali dan sempat membersihkan jendela kaca kita. Ternyata persoalannya bukan karena cara mencuci setetangga, tetapi karena kaca jendela kita yang kurang bersih." Nah, ceritanya menarik ya. Jadi yang dilihat istri tersebut itu kacanya ternyata kurang bersih. Jadi dipikirnya pakaian tetangganya yang dicuci kurang bersih. Begitulah dengan kehidupan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran atau jendela hati kita. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Hati adalah salah satu bagian terkecil dari organ tubuh manusia yang memiliki peranan penting dalam diri maupun kehidupan kita. Hati adalah master kontrol pada diri manusia. Baik buruknya seseorang dapat ditentukan oleh hatinya. Karena itu, jagalah hatimu baik-baik.
sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Mari kita buka bersama-sama, kita baca di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jelas ada hubungan antara hati dan jalan hidup kita. Banyak orang berkata bahwa pikiran atau otak manusia yang menentukan jalan hidupnya. Akan tetapi firman Tuhan katakan bahwa hatilah yang menentukan, bukan pikiran atau otak manusia. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang mengalami dampak negatif ketika tidak dapat menjaga hatinya. Hati-hati ya, ternyata dalam Alkitab pun banyak tokoh yang tidak bisa menjaga hatinya sehingga menyebabkan sesuatu yang buruk. Contoh yang pertama, Hawa memakan buah pohon yang telah dilarang Tuhan karena hatinya tertarik pada buah pohon itu. Saudara bisa baca di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6. Jadi peristiwa manusia jatuh dalam dosa dimulai ketika Hawa tergiur hatinya oleh pohon yang telah dilarang oleh Tuhan, pohon kehidupan yang dilarang oleh Tuhan. Itu contoh yang pertama. Kemudian ada lagi contoh yang kedua. Kain panas hati sehingga membunuh adiknya Habil. Kejadian 4 ayat yang ke-6. Kemudian ada lagi, Saul menjadi panas hati terhadap Daud sehingga ia berupaya untuk membunuh Daud. Bahkan seorang raja Saul pun panas hati kepada Daud, ya, sehingga ia ingin berupaya membunuh Daud. Haman panas hati ketika Mordekai tidak memberi hormat kepadanya. Ester 3 ayat yang ke-5. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang memiliki hati yang cepat panas, mudah panas, hati yang iri, hati yang menyimpan dendam. Ini sama saja hati kita tidak lurus di hadapan Tuhan. Orang yang hatinya tidak lurus akan kehilangan berkat dan kesempatan dari Tuhan. Sebaliknya, orang yang hatinya lurus pasti dikasihi Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang berhati lurus. Ingat, Saul ditolak dan Daud dipilihnya. Jadi Tuhan berkenan kepada Daud, bukan kepada Saul. Karena Tuhan mendapati Daud memiliki hati yang lurus. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Yesaya 26 ayat yang ke-7. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk menjaga hati agar tetap kondusif dan memancarkan kehidupan yang positif bagi hidup kita? Ini adalah inti dari perenungan kita kali ini. Bagaimana caranya supaya hati kita itu bisa terjaga dengan baik, dengan positif? Yang pertama, tentunya membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa, karena Tuhanlah yang menguji hati. Mazmur 17 ayat yang ketiga. Jadi membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa, karena Tuhan yang menguji hati. Dan Tuhanlah yang melihat hati kita. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Nanti saudara bisa buka dan baca di ayat tersebut. Jadi yang pertama ini, membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa. Kemudian yang kedua, belajar kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah sarana yang paling efektif dan yang dapat mendeteksi hati manusia.
Karena itu, ya, baca firman Tuhan setiap hari. Ingat sekali lagi, baca firman Tuhan setiap hari. Sekali lagi, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita dapat menjalani hari-hari kita dengan baik, dengan positif ketika kita tertanam dalam firman Tuhan. Firman Tuhan tertanam dalam diri kita. Artinya ketika kita mau jengkel, marah tanpa alasan pun, Tuhan sudah mengingatkan lewat firman-Nya. Jadi hati kita tidak mudah panas. Sekali lagi, firman Tuhan ini sebagai filter dalam kehidupan kita, sebagai rema dalam kehidupan kita, sebagai acuan untuk kita melangkah menjalani kehidupan ini. Itu yang kedua, belajar kepada firman Tuhan. Kalau saudara juga ada waktu, sempatkan juga untuk mendengarkan renungan lewat kanal YouTube Raja Wali Kasih ini. Saudara bisa ambil waktu 5-10 menit untuk mendengarkan firman Tuhan yang hampir tiap hari ada di kanal YouTube Raja Wali Kasih ini. Ya, jadi yang kedua, senantiasa belajar kepada firman Tuhan. Yang ketiga, mau dan siap sedia dibentuk oleh Tuhan. Sebab Tuhan adalah ahli dalam memulihkan hati dan menjadikannya sesuatu yang indah dan berharga di matanya. Yeremia 18 ayat 1-6. Jadi oleh karena itu, pastikan hati kita beres di hadapan Tuhan, supaya pikiran, perbuatan, perkataan kita benar di hadapannya. Ingat, dari hati itu lari ke pikiran kita, dari pikiran ke perkataan, dari perkataan ke perbuatan. Jadi sumbernya dari hati. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupannya. Saudara mau kehidupan yang baik atau buruk tergantung dari hatimu masing-masing. Dan hatimu mau baik, tentunya ada firman Tuhan yang tertanam di hati. Jadi pastikan hati kita benar di hadapan Tuhan. Bereskan setiap sikap hati yang kurang berkenan di hadapan Tuhan untuk Tuhan pulihkan, sehingga hati kita dipenuhi dengan sukacita, hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera, dan apa yang keluar dari pikiran adalah pikiran yang positif, ucapan yang positif, dan tindakan yang positif yang memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami diingatkan untuk menjaga hati kami, Tuhan, untuk tidak cepat panas, cepat marah-marah tanpa alasan, untuk tidak juga iri hati, tinggi hati, ya. Ampuni kalau selama ini kami demikian, Tuhan. Untuk itu Tuhan telah menegur kami satu persatu, Tuhan. Kami mau bereskan hati kami di hadapan-Mu, Tuhan. Sebab kami percaya pemulihan hati hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Kami ucapkan berkat bagi mereka yang sekiranya sudah menganiaya kami, Tuhan. Kami tidak mau menyimpan dendam, kepahitan, sakit hati dalam kehidupan kami, Tuhan. Tapi kami mau lepaskan pengampunan, berkat bagi mereka, Tuhan. Sekiranya ada yang membuat kami terluka, membuat kami sakit hati, membuat kami kecewa hati kami, Tuhan. Sekali lagi, ampuni dosa dan kesalahan kami, Tuhan, supaya hati kami itu bersih. Dan ketika hati kami bersih, dipenuhi oleh firman Tuhan, maka di situ ada kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan setiap kehidupan kami. Di situ ada damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Berkati subscriber, viewers, pendengar daripada kanal YouTube Raja Wali Kasih dengan segala pergumulan mereka hari ini juga. Tuhan sudah bantu untuk kami menyelesaikan setiap pergumulan kami, dan kami menang dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.